Oke, kita segera mulai ya. Meskipun masih ada lagi teman-teman yang akan bergabung, kita mulai saja supaya waktu kita lebih efektif ya. Karena saya yakin pasti kalian juga sudah ada rencana mau liburan ya. Tahun baruan nih sebentar lagi ya. Sudah akan berganti tahun menjadi tahun 2022. Wah, nggak kerasa ya. Sudah berganti tahun lagi. Dan tentu UTBK juga semakin dekat. Oke, adik-adik, terima kasih yang sudah join dimanapun kalian berada. Ada yang mungkin dari Tasik, dari luar Tasik, bahkan ada yang juga dari luar pulau ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Kak Zul. Saya salah satu pengajar di Ganesha Operation. Dan hari ini kita akan membahas materi dan juga soal-soal UTBK, TPS, komponen pemahaman membaca dan menulis. Nah, di komponen pemahaman membaca dan menulis ini sebenarnya ada banyak sekali materi yang sering muncul di sana. Nah, cuma khusus hari ini yang akan kita bahas adalah materi yang berhubungan dengan konjungsi atau penggunaan konjungsi ya. Nah, supaya lebih mudah memahami materi dan soal yang akan kita bahas hari ini, saya akan share screen dulu ya materinya, supaya kalian bisa lebih mudah menangkap materi yang akan saya sampaikan. Oke. Sudah munculkah share screen dari saya sudah muncul? Ada ya? Oke. Sebentar, sip. Nah, udah muncul ya. Oke. Nah, jadi adik-adik, Sobat Geo, hari ini kita akan membahas TPS, kemampuan memahami bacaan dan menulis, atau disingkatnya PBM. Nah, materi tadi yang akan kita sampaikan hari ini adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Meskipun sebenarnya penggunaan konjungsi ini selain di PBM, sering juga muncul di komponen pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, cuma kalian juga harus hati-hati nanti ya, karena soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi ini tidak hanya cukup kita tahu teorinya saja, tapi ini juga menguji logika kita terhadap pemahaman baik kalimat ataupun paragraf ya. Jadi tidak bisa kita lepaskan pemahaman kita terhadap kalimat atau paragraf tersebut. Nggak cukup teori saja tadi ya. Oke, nah sebelum kita bahas soal-soal tentang konjungsi, nah tentu kita harus tahu dulu ya materi tentang konjungsi ini. Ini saya bekali dulu nih materinya. Karena kalau materi ini sudah kalian pahami, nanti ketika menghadapi soal dengan tipe seperti apapun, pasti kalian akan lebih mudah, bahkan bisa menjawab dengan benar soal-soal tersebut ya. Aduh, apa ini yang terdalam segala ya. Oke, ada penggunaan konjungsi ya. Nah, konjungsi ini kalau kita lihat, manfaat kita membahas konjungsi ini, kalau di Geo itu ada istilahnya ambak. Apa manfaat bagiku? Nah, tentu ini sering sekali muncul di soal-soal seleksi ke perguruan tinggi negeri ya, baik jalur UTBK SBMPTN, yaitu ada di TPS ya. Nah, ini kemunculannya kurang lebih bisa 5 soal ya, bisa 4, 5, atau 6 soal. Karena tadi konjungsi ini di TPS bisa muncul di 2 komponen, komponen pemahaman bacaan dan menulis dan juga pengetahuan pemahaman umum. Jadi makanya banyak sekali muncul di UTBK. Bahkan kalau nanti kalian ikut ujian mandiri, semisal UM-UGM atau SIMAK UI, soal tentang konjungsi juga sering muncul di situ. Meskipun tidak sebanyak di UTBK ya, tapi lumayan kan kalau kita bisa menguasai, bisa menambah poin kita, nilai kita di tes tersebut. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, konjungsi ini disebut juga dengan kata hubung atau kata sambung ya. Nah, karena kata sambung atau kata penghubung, ya berarti fungsi dari konjungsi ini untuk menghubungkan. Nah, makanya nanti kita lihat jenis konjungsi ini ada apa saja ya. Jadi ada 3 materi atau 3 sesi ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama nanti kita bahas jenis-jenis konjungsi itu apa saja, kalian harus tahu. Lalu yang kedua, hubungan setiap konjungsi itu menyatakan apa saja, itu juga harus tahu. Dan biasanya yang menguji logika kita tuh di sini, di poin B ini. Kita harus bisa mengetahui atau menentukan hubungan antara satu klausa dengan klausa lain, atau hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain,
itu ada hubungan apa dan konjungsi yang digunakan itu apa. Itu pasti menguji logika kita terhadap pemahaman bacaan ya. Dan tentu yang ketiga nanti kita juga akan bahas soal-soal UTBK tentang konjungsi ini ya. Nah, jadi ini 3 menu hari ini ya yang akan kita bahas bersama-sama di Bahasa UTBK di series ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai yang pertama tentang jenis konjungsi. Nah, jenis konjungsi yang kita bahas ini ada 2 dulu yang kita bahas ya. Yang pertama ada namanya konjungsi intrakalimat. Nah, ini disebut juga dengan konjungsi antar klausa. Jadi kalian nggak usah bingung nanti ya, kalau menemukan 2 istilah tersebut itu sama. Sekali lagi, disebut konjungsi intrakalimat atau konjungsi antar klausa. Nah, itu sama saja. Fungsinya apa sih? Nah, tentu untuk menghubungkan klausa dengan klausa. Nah, jadi sekali lagi yang dihubungkan adalah klausa. Dan tentu karena yang dihubungkannya adalah klausa, berarti ini pasti masih dalam satu kalimat yang sama. Saya langsung kasih contoh klausa yang akan kita hubungkan ya. Nah, ini contoh nih konjungsi-konjungsi intrakalimat nih. Ada dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, dan masih banyak lagi. Ada banyak konjungsi intrakalimat ini ya. Dan setiap konjungsi tadi bisa menyertakan hubungan yang berbeda-beda. Supaya lebih paham penggunaannya seperti apa, saya punya contoh 2 klausa. Nah, perhatikan klausa berikut ya. Ada klausa pertama. Ini kalimatnya masih sederhana ya. Kalimat-kalimat anak SD lah ini ya, sederhana. Nanti kalau di soal UTBK tentu kalimatnya lebih kompleks, lebih panjang, bahkan pemahaman kita juga harus lebih dalam di situ ya. Oke, kita lihat contoh dulu biar mudah. Ada klausa pertama, perut Dilan sakit. Oke, perut Dilan sakit. Klausa kedua, Dilan memakan cimol pedas. Aduh, Dilan gimana ya, keren-keren makan cimol ya. Nah, 2 klausa ini akan kita hubungkan menjadi sebuah kalimat. Maka disitulah peran konjungsi intrakalimat, menghubungkan 2 klausa ini menjadi sebuah kalimat. Berarti yang bisa kita pakai konjungsi apa nih di sini ya? Nah, berarti kita lihat nih hubungan antara klausa 1 dengan klausa 2 ini apa? Perut Dilan sakit, Dilan memakan cimol pedas. Berarti ini bisa ada hubungan sebab akibat atau kausalitas. Salah satunya bisa kita gunakan konjungsi karena. Ya, kita rangkai jadi sebuah kalimat ya, 2 klausa tadi. Nah, jadilah kalimat seperti ini. Perut Dilan sakit karena Dilan memakan cimol pedas. Tuh. Jadilah sebuah kalimat. Yang tadinya dia 2 klausa menjadi sebuah kalimat. Maka konjungsi inilah yang disebut dengan konjungsi intrakalimat. Menghubungkan 2 klausa menjadi sebuah kalimat. Bahkan bisa juga lebih dari 2 klausa ya. Tapi yang jelas masih dalam satu kalimat. Nah, itu bisa kita gunakan seperti itu konjungsinya. Atau bisa juga nih, karena subjeknya sama, Dilan ya, bisa kita ganti si Dilan ini dengan ia. Boleh, karena maknanya tidak berubah ya. Dan ia ini pasti mengacunya ke siapa ya? Ke Dilan juga kan, si ia ini ya, ke sini, ke Dilan pasti si ia ini. Ya, jadi nggak masalah kalau kita ganti ia. Atau kalau mau kita hilangkan juga nggak apa-apa. Karena udah jelas, pasti yang makan cimol pedas ini merujuknya ke Dilan. Tidak ada yang lain di sini. Nah, itu juga tidak masalah. Maka yang lebih efektif sebenarnya boleh kita hilangkan langsung subjek keduanya ya. Perut Dilan sakit karena memakan cimol pedas. Nah, itu lebih efektif karena subjeknya sama. Semuanya mengacu ke Dilan. Paham ya? Nah, tapi uniknya nih, konjungsi intrakalimat ini dan juga rangkaian klausa yang disertainya ya, itu ternyata bisa kita tukar posisinya. Saya coba tukar posisinya ya. Tuh. Kita tukar. Karena memakan cimol pedas, perut Dilan sakit. Ini juga betul. Karena ya maknanya sama. Ya. Nah, makanya hati-hati ya, konjungsi intrakalimat ini ada yang bisa kita ubah posisinya seperti ini. Itu tidak masalah. Yang penting tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut. Nah, jadi bisa dengan 2 tipe seperti ini. Nah, jadi dua-duanya namanya konjungsi intrakalimat karena menghubungkan 2 klausa tadi. Paham ya? Nah, itulah yang disebut dengan konjungsi intrakalimat. Nah, sekarang saya punya contoh klausa lagi. Ada berikutnya
klausa pertama, kita harus selalu berusaha. Klausa kedua, kita harus selalu berdoa. Nah, ini ada dua klausa juga nih. Berarti kalau dua klausa ini mau kita gabungkan menjadi sebuah kalimat, kita butuh apa? Ya sama, kita butuh konjungsi intrakalimat juga. Nah, kita coba pakai konjungsi dan. Yuk, kita rangkai jadi sebuah kalimat. Kita harus selalu berusaha dan berdoa. Nah, ini pun sama, perannya sebagai konjungsi intrakalimat, konjungsi dan ini. Ya, oke, paham ya? Nah, cuma beda kasus dengan yang tadi. Yang sebelumnya kan kita gunakan konjungsi karena ya, sebab akibat. Kalau ini dan ini menyatakan hubungan penjumlahan atau penggabungan. Nah, kalau konjungsi dan ini ternyata kalau kita tukar posisinya, kita pindahkan posisinya, ini tidak bisa kalau kita ubah jadi seperti ini. Dan berdoa, nah kita harus selalu berusaha. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, hati-hati, ternyata tidak semua konjungsi intrakalimat bisa ditukar-tukar, dipindah-pindah posisinya. Kalau yang tadi karena bisa, ya karena si konjungsi karena itu termasuk namanya konjungsi subordinatif, digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat yang apa ya, yang terjadi pada perluasan keterangan ya. Nanti kita bahas lebih dalam itu tentang kalimat majemuk bertingkat ya. Nah, cuma yang jelas kita harus paham bahwa tidak semua konjungsi intrakalimat bisa ditukar posisinya. Ini contohnya. Ada contoh lain. Klausa pertama, Atta membeli mobil. Klausa kedua, Ricis menjual rumahnya. Nah, ini mau kita gabungkan juga nih, sama. Ini juga butuh konjungsi intrakalimat. Ini ada hubungan pertentangan juga ya, karena berbeda. Atta membeli mobil, kasusnya, Ricis menjual rumah. Berarti dua hal yang berbeda ya, bisa kita pakai sedangkan. Maka kalau kita gabung, Atta membeli mobil, sedangkan Ricis menjual rumahnya. Nah, klausa ini pun ternyata tidak bisa kita tukar posisinya seperti yang tadi dicontohkan di awal pada konjungsi karena ya. Nah, ini juga nggak bisa kita ubah jadi seperti ini. Sedangkan Ricis menjual rumahnya, Atta membeli mobil. Ini juga tidak bisa. Dan perlu diperhatikan lagi di sini. Di sini kok Pak, konjungsi intrakalimatnya sebelumnya ada tanda koma sih Pak. Kalau yang tadi nggak ada Pak. Yang karena pun tadi nggak ada Pak. Nah, jadi makanya hati-hati. Konjungsi intrakalimat ini punya karakter atau sifat yang bisa berbeda-beda. Nah, makanya kita harus hati-hati nih. Nah, hati-hati. Ternyata ada konjungsi intrakalimat yang tidak dapat berpindah posisi seperti yang tadi. Ya, juga hati-hati ada konjungsi intrakalimat yang sebelumnya harus disertai tanda koma. Tuh, jadi harus hati-hati ya. Ada berbagai macam karakter dan sifat-sifat dari konjungsi intrakalimat ini. Tidak bisa kita pukul rata semua. Nah, lalu gimana sih contohnya nih yang pertama? Nah, ini contoh konjungsi intrakalimat yang tidak dapat berpindah posisi. Selalu di tengah ini. Ya, ada dan, serta, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, bahkan, lalu, maka, sehingga, dan lain-lain. Harus ingat ya, dan harus tahu kita tadi. Jadi sekali lagi tidak semua konjungsi intrakalimat bisa berpindah posisi. Ini contoh yang tidak bisa berpindah posisi. Termasuk juga yang tadi, ada konjungsi intrakalimat yang sebelumnya harus disertai tanda koma. Dan ini memang sudah ada aturannya. Kalau kalian buka WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ini ada tercantum di situ. Ya. Nah, ini contoh konjungsi intrakalimat yang sebelumnya harus disertai tanda koma. Biar mudah, saya kasih the king-nya nih. The king-nya ya kota kita tercinta ya, kota Tasikmalaya. Bukan Tasik ya, tapi Tasikmalaya. Ya. Oke. Itu mohon maaf ya, fotonya agak norak ya. Ya sekarang kan lagi musim ya yang norak-norak ya. Makanya saya sengaja fotonya yang norak saya pilih. Nah, jadi ini the king untuk konjungsi intrakalimat yang sebelumnya disertai tanda koma. Tasikmalaya. T atau ta ya. Ta-nya itu adalah tetapi. Nah, itu T-nya. Lalu ada S. S-nya adalah sedangkan dan seperti. Lalu ada K, K-nya kecuali. Ada mala, mala itu bisa misal dan melainkan. Terakhir ada ya, yaitu yakni dan yaitu. Nah, jadi si Tasikmalaya ini
konjungsi-konjungsi intrakalimat yang sebelumnya wajib disertai tanda koma. Ya, itu sudah ada aturannya di PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi nggak bisa diprotes lagi, itu sudah aturan ya. Ingat saja kita dekingnya apa? Tasek Malaya. T-nya tetapi, C-nya sedangkan seperti, K-nya kecuali, malanya melainkan dan misalnya, dan I-nya yakni juga yaitu. Ya, jadi hati-hati sekali lagi, konjungsi interkalimat punya sifat dan karakter yang bisa berbeda-beda. Nah, ini harus kita ingat-ingat nih, karena nanti bisa membantu kita dalam memfilter jawaban ketika kita berhadapan dengan soal yang berhubungan dengan konjungsi. Jadi kalau sudah ada kesalahan penulisan yang harusnya nggak pakai koma tapi malah pakai koma, ya udah itu udah bisa kita eliminasi. Pasti bukan itu jawabannya. Makanya kita harus paham dulu teori ini. Ya, itu konjungsi intrakalimat. Ada yang tidak dapat berpindah posisi dan ada yang sebelumnya harus disertai tanda koma. Nah, sekarang saya kasih kasus lagi nih. Kasus untuk konjungsi antarkalimat. Ini berbeda ya, kalau konjungsi antarkalimat. Konjungsi antarkalimat tentu fungsinya berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau antarkalimat ini fungsinya untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat. Nah, beda ya. Tadi kalau intrakalimat menghubungkan apa? Klausa dengan klausa. Itu intrakalimat. Tapi kalau antarkalimat menghubungkan kalimat dengan kalimat. Berarti ini akan ada dua kalimat yang berbeda. Dua kalimat itu dihubungkan, gitu kan? Kalau yang tadi di satu kalimat yang sama. Nah, kita lihat sekarang. Nah, jadi ini the king-nya, ciri-ciri dari konjungsi antar kalimat. Ada 3 ciri utamanya. Yang pertama, konjungsi antar kalimat ini selalu berada di awal kalimat. Tentu beda dengan yang tadi intrakalimat ya. Kalau intrakalimat kan ada yang bisa di tengah, ada yang bisa dipindahkan ke awal. Tapi kalau antar kalimat ini mutlak selalu ada di awal kalimat. Ciri yang kedua, konjungsi antar kalimat ini selalu disertai tanda koma. Nah, setelahnya selalu ada koma. Di awal kalimat selalu ada koma. Nah, coba hati-hati, patokan kita jangan hanya ke 2 poin ini saja. Tapi lihat juga poin ketiga. Konjungsi antar kalimat ini selalu menjadi penghubung dengan kalimat sebelumnya. Ya, hati-hati. Jadi jangan hanya berpatok pada 2 poin ini saja. Ini pun harus diperhatikan. Dia menghubungkan kalimat sebelumnya atau tidak. Karena bisa saja ada konjungsi yang bukan antar kalimat, dia letaknya di awal kalimat dan disertai koma. Tapi karena dia tidak menghubungkan kalimat sebelumnya, ya berarti itu bukan konjungsi antar kalimat. Nanti saya kasih contoh kasusnya ya. Yang jelas paham ya? Ini ciri dari konjungsi antar kalimat. Ini contoh-contohnya tuh. Selalu di awal kalimat. Makanya selalu diawali huruf kapital. Karena dia di awal kalimat. Oke. Selain itu, tuh S-nya kapital, ada tanda komanya pasti setelahnya ya. Dengan demikian, akan tetapi. Nah, ini berarti menghubungkan kalimat sebelumnya. Selain itu, berarti ini menambahkan dari kalimat sebelumnya. Namun, berarti ini bertentangan dengan kalimat sebelumnya. Setelah itu, ini berarti proses berikutnya dari kalimat sebelumnya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Bisa ya membedakan? Ada intrakalimat dan ada antar kalimat. Nah, sekarang kita lihat contoh penggunaan konjungsi antar kalimat ya. Ini ada 2 kalimat nih. Kalimat pertama, pemerintah telah memberi perintah kepada seluruh masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Akan tetapi, tidak semua masyarakat menaati perintah tersebut. Nah, ini kan kalimat pertama selesai ya, sampai di sini kan titik ya, berarti ini kalimat pertama. Lanjut ke kalimat kedua. Nah, inilah yang disebut dengan konjungsi antar kalimat. Jadi konjungsi ini menghubungkan kalimat sebelumnya. Nah, ini menghubungkan kalimat sebelumnya. Ke sini dia acuannya. Berarti kalimat kedua ini bertentangan dengan kalimat sebelumnya, menentang kalimat sebelumnya. Ini kan jelas maknanya ya. Pemerintah sudah memberi perintah untuk tidak beraktivitas. Nah, akan tetapi tidak semua masyarakat menaati perintah tersebut. Jadi masih ada masyarakat yang melanggar
perintah tersebut, bertentangan dengan perintah tersebut berarti kan. Nah, itu contoh konjungsi antar kalimat. Jadi sekali lagi cirinya selalu berada di awal kalimat, disertai tanda koma, dan sebagai penghubung kalimat sebelumnya. Menghubungkan kalimat sebelumnya. Itu contoh penggunaan konjungsi antar kalimat. Ya, menghubungkan kalimat sebelumnya. Ini karena konjungsi pertentangan berarti menentang kalimat sebelumnya. Paham ya? Nah, sekarang kita bandingkan dengan contoh ini ya. Saya punya contoh kalimat. Nih, ini juga sama ada 2 kalimat. Kalimat pertama, banyak masyarakat yang panik membeli masker secara berlebihan. Titik, sama kan? Selesai kalimatnya. Nah, ini ada saat ini. Nah, kita perhatikan yang ini. Secara penulisan, ini sama dengan ciri konjungsi antar kalimat. Ditulis di awal kalimat, disertai tanda koma. Sama kan dengan yang tadi ya, ditulis di awal kalimat, disertai koma. Nah, cuma contoh ini tidak memenuhi syarat atau ciri konjungsi antar kalimat di poin ketiga. Tadi masih ingat poin ketiga itu apa cirinya? Sebagai penghubung kalimat sebelumnya. Nah, sedangkan konjungsi atau kata saat ini tidak menghubungkan kalimat sebelumnya. Ini hanya sebagai penanda keterangan waktu saja. Tidak menghubungkan kalimat sebelumnya. Paham ya? Bisa ya, kalau ini kan bertentangan dengan kalimat sebelumnya, menentang kalimat sebelumnya. Tapi kalau ini bukan. Saat ininya itu ke sini, ke klausa setelahnya. Saat ini persediaan masker sangat terbatas. Di situ. Jadi bukan ke kalimat sebelumnya. Nah, tidak ke sini hubungannya. Paham ya? Makanya saat ini di dalam contoh kalimat ini bukan konjungsi antar kalimat. Karena dia hubungannya ke depan, ke sini. Nah, ke klausa ini hubungannya dia. Kalau konjungsi antar kalimat selalu hubungannya ke kalimat sebelumnya, ke belakang. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai terkecoh dengan ciri dari penulisannya saja. Tapi dicek juga apakah dia menghubungkan kalimat sebelumnya atau bukan. Ya. Nah, kecuali kalau kita ubah nih kalimatnya ya. Banyak masyarakat yang panik membeli masker secara berlebihan. Akibatnya, nah baru itu menghubungkan kalimat sebelumnya, akibat dari kalimat sebelumnya ya. Akibatnya saat ini persediaan masker menjadi sangat terbatas. Nah, baru konjungsi akibatnya itu sebagai konjungsi antar kalimat. Karena menyatakan akibat dari kalimat sebelumnya. Gitu. Paham ya? Nah, jadi jangan terkecoh hanya dari cara penulisannya saja. Karena harus dilihat juga apakah itu menghubungkan kalimat sebelumnya atau bukan. Ya. Bisa ya dipahami ya? Nah, sekarang kita bandingkan lagi nih. Oke, bandingkan lagi nih. Saya punya contoh kalimat lagi. Ini ada contoh penggunaan konjungsi antar kalimat ya, kita bandingkan. Ada kalimat seperti ini. Milea sangat cantik, tetapi jarang mandi. Ini ada konjungsi intra kalimatnya adalah tetapi. Nah, di sini dia menghubungkan klausa sebelumnya, ke belakang dia hubungannya. Ini kan berarti menentang klausa sebelumnya. Nah, cantik tetapi jarang mandi. Itu konjungsi intra kalimat. Oh, ilfil langsung ya, cantik-cantik tapi jarang mandi ya. Jadi itu namanya konjungsi intra kalimat. Jadi acuannya atau hubungannya bisa ke klausa sebelumnya. Nah, tapi bisa juga nih kalau konjungsi intra kalimat yang hubungannya jadi ke depan, seperti contoh yang tadi nih. Karena memakan cimol pedas, perut Dilan sakit. Nah, ini kan di sini konjungsinya. Dia menghubungkannya ke depan, ke sini. Nah, ini penyebab dari sini. Nah, penyebab dari perut Dilan sakit. Jadi, ini sekarang ini menghubungkan klausa setelahnya. Nah, itu karakteristik lagi dari konjungsi intra kalimat. Jadi bisa menghubungkan ke klausa sebelumnya, bisa juga menghubungkan ke klausa setelahnya. Berbeda dengan tadi konjungsi antar kalimat. Kalau konjungsi antar kalimat sudah mutlak, selalu menghubungkan ke kalimat sebelumnya. Ya, tidak ke depan hubungannya, selalu ke belakang kalimat sebelumnya. Jelas ya? Jadi memang karakter antara konjungsi intra kalimat dengan antar kalimat sangat berbeda. Meskipun sama-sama menghubungkan, gitu ya, tapi objek yang dihubungkan kan berbeda. Gitu. Bisa ya membedakan ya. Jadi ada konjungsi intra kalimat, ada konjungsi antar kalimat. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita masuk ke jenis yang ketiga. Ada namanya konjungsi korelatif. Nah, ini berarti konjungsi
yang berupa pasangan kata. Tuh, jadi ini sudah sepaket. Ada pasangannya, ada jodohnya. Tuh, konjungsi aja ada pasangannya ya. Kamu ada nggak? Ada lah ya, pasti dong ya. Nah, jadi ini konjungsi korelatif ya, berupa pasangan kata dan menghubungkan unsur yang setara. Itu ciri. Nah, sebenarnya konjungsi korelatif ini banyak. Cuma saya akan kasih dekingnya konjungsi korelatif yang sering muncul di soal dan seringkali kita keliru dalam menggunakannya. Inilah dia dekingnya ya. Oke ya. Nah, ini konjungsi korelatif yang sering muncul. Dekingnya ada tipi bumela bau. Nah, apa nih maksudnya ya tipi bumela bau? Tipi. Tipi itu maksudnya tidak. Bisa pakai hanya ya, bisa tidak saja atau tidak hanya. Maka jodohnya adalah tetapi, bisa juga pakai juga. Nah, ini sudah berpasangan. Tidak, jodohnya dengan tetapi. Tipi. Ya. Lalu ada bumela. Nah, bumela itu bunya bukan. Nah, kalau bukan, jodohnya dengan mela, melainkan. Oke, tipi bumela. Satu lagi ada bau. Baknya baik dan u-nya maupun. Tuh, jadi jodohnya baik ini dengan maupun. Baik dan maupun. Ya. Nah, yang harus menjadi catatan, konjungsi tetapi dan melainkan ini bisa berdiri sendiri. Meskipun sebelumnya tidak ada kata tidak atau bukan. Seperti yang tadi saya contohkan ya, ada pakai tetapi melainkan. Jadi dua konjungsi ini bisa berdiri sendiri. Nah, berbeda dengan konjungsi maupun. Nah, kalau konjungsi maupun ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus muncul dulu konjungsi atau kata sebelumnya kata baik. Ya. Jadi kalau sebelumnya tidak ada kata baik, tidak bisa tiba-tiba muncul sendirian maupun ini. Tidak bisa. Contoh ada kalimat, saya maupun dia tidak suka nasi goreng. Nah, itu berarti kalimatnya keliru. Kalau sebelumnya tidak ada kata baik, tidak pakai maupun, bisa pakai atau, bisa juga pakai dan. Kita ubah kalimat tadi. Saya atau dia tidak suka nasi goreng. Bisa juga saya dan dia tidak suka nasi goreng. Bisa juga saya ataupun dia tidak suka nasi goreng. Bisa seperti itu. Jadi maupun sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri kalau sebelumnya tidak ada kata baik. Gitu ya. Kalau sebelumnya nggak ada kata baik, kita bisa ganti pakai ataupun pakai dan juga bisa. Paham ya? Nah, jadi ini konjungsi korelatif yang sering muncul. Tipi, bumela, bau. Ini harus diingat-ingat. Karena sekali lagi sering muncul di soal UTBK, bahkan di ujian mandiri ya. Jadi tipi bumela, bau, itu harus tahu ya. Karena kasus yang sering kita temukan itu kalimatnya seperti ini. Contoh ada kalimat, ayahku bukan guru, tetapi dosen. Sering kita menemukan tipe kalimat seperti ini. Kayak yang benar ya, karena sering kita temukan. Padahal keliru, tetapi di sini. Kenapa keliru? Kita lihat di sini ada kata apa? Kata bukan. Bukan tadi jodohnya dengan apa? Jodohnya dengan melainkan. Jadi kalimat yang tepat, ayahku bukan guru, melainkan dosen. Ya, karena bukan jodohnya dengan melainkan. Tidak dengan tetapi. Paham ya? Nah, jadi itu namanya konjungsi korelatif. Oke, itulah 3 jenis konjungsi yang harus kalian ketahui sebagai bekal kalian nanti ketika menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi tadi ya di UTBK ataupun ujian mandiri. Paham ya sampai sini aman ya? Masih mudah lah materinya. Oke, nah kita masuk ke bagian kedua, hubungan konjungsi. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal, untuk mengetahui hubungan yang dinyatakan oleh sebuah konjungsi, kita harus benar-benar menguji logika kita. Logika kita harus jalan, nalar kita harus jalan.
Kenapa? Makanya masuk ke dalam TPS, plastik. Ya, skolastik itu kan artinya menguji logika. Nah, jadi untuk mencari hubungan konjungsi, tentu logika kita harus jalan. Pemahaman terhadap klausa atau kalimat itu harus benar-benar kita pahami ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh nih. Konjungsi dan juga hubungan yang dinyatakannya ya. Nah, ini contoh beberapa hubungan yang dinyatakan oleh konjungsi. Nah, dan juga kita harus hati-hati nih. Ternyata setiap hubungan yang dinyatakan oleh konjungsi itu jenisnya dan penggunaannya bisa berbeda-beda ketika dia digunakan sebagai intra kalimat ya atau ketika dia digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Bisa beda ini penggunaannya ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kapan konjungsi disebut sebagai intra dan antar kalimat? Saya ambil contoh ya. Ada konjungsi yang menyatakan hubungan sebab. Ketika hubungan sebab ini berada di intra kalimat, maka yang bisa kita gunakan contohnya ada konjungsi karena atau konjungsi sebab. Tapi ketika hubungan sebab ini berada di antar kalimat, kita tidak bisa lagi pakai konjungsi karena atau sebab, tapi pakailah yang khusus sebagai antar kalimat. Contohnya ada konjungsi penyebabnya, koma, tuh, ya. Tadi sesuai dengan ciri konjungsi antar kalimat ya. Di awal kalimat kapital disertai tanda koma, kan? Jadi hati-hati. Jadi nggak bisa nih konjungsi karena ini kita pakai sebagai antar kalimat tiba-tiba di awal kalimat karena koma, nggak bisa. Ya, karena si konjungsi karena ini sebagai intra kalimat. Begitupun contoh berikutnya konjungsi yang menyatakan hubungan akibat misalnya. Ketika dia di intra kalimat, kita bisa pakai maka, bisa pakai sehingga. Tapi ketika dia sebagai antar kalimat, tidak bisa lagi kita pakai maka atau sehingga. Kita harus ganti yang khusus sebagai antar kalimat yang menyatakan akibat. Contoh, akibatnya, koma. Oleh karena itu, koma. Maka dari itu, koma. Nah, itu sebagai antar kalimat. Paham ya? Jadi sekali lagi, nggak bisa nih konjungsi sehingga kita pakai sebagai antar kalimat. Tiba-tiba di awal kalimat, sehingga, koma, bla bla bla. Tidak bisa itu. Paham ya? Jadi hati-hati, ini harus kita ingat-ingat, harus kita pahami bahwa hubungan konjungsi boleh sama, tapi ketika digunakan di intra kalimat atau antar kalimat, yang kita pilih berbeda. Termasuk juga tadi contoh konjungsi pertentangan ya. Tuh. Tetapi sedangkan melainkan bisa kita pakai di intra kalimat, tapi di antar kalimat nggak bisa lagi. Makanya beda penggunaan tetapi dengan akan tetapi. Kalau tetapi di intra kalimat, kalau akan tetapi di antar kalimat. Begitupun yang lainnya. Meskipun ada juga nih contoh konjungsi yang bisa fleksibel. Contohnya konjungsi penegasan. Dia digunakan sebagai intra kalimat bisa, digunakan sebagai antar kalimat juga bisa. Ya, ada yang fleksibel. Bahkan ada juga konjungsi yang hanya bisa digunakan di intra kalimat saja. Yaitu contohnya konjungsi penggabungan atau penjumlahan. Nah, ini hanya bisa di intra kalimat. Contohnya ada dan, serta, itu hanya bisa di intra kalimat. Nggak bisa dia digunakan di antar kalimat. Nggak bisa tiba-tiba di awal kalimat dan koma. Nggak bisa. Termasuk juga konjungsi pemilihan ya. Konjungsi pemilihan itu hanya bisa kita gunakan di intra kalimat. Tidak bisa kita gunakan di antar kalimat. Nah, jadi itu contoh-contoh konjungsi yang kita harus paham ketika dia di intra kalimat, konjungsi apa yang kita pilih. Ketika dia di antar kalimat, konjungsi apa yang kita pilih. Dan memang karakteristiknya bisa kalau antar kalimat itu ada kata rujukannya biasanya, penyebabnya itu, ya, itunya, biasanya ada kata rujukan seperti itu. Atau bisa juga dia lebih dari satu kata. Oleh karena itu, maka dari itu, akan tetapi, jika demikian tuh. Jadi selalu lebih dari dua kata. Kecuali yang tadi ya, namun atau bahkan itu ya. Itu harus diingat-ingat. Jadi karakteristiknya seperti itu kalau antar kalimat. Bisa ya? Jadi ada konjungsi yang khusus intra kalimat, ada konjungsi yang khusus digunakan di antar kalimat. Itu harus tahu. Karena sekali lagi ini bisa membantu kita ketika kita menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan, gimana sih Pak kesimpulannya kalau kita mau menjawab soal yang berhubungan dengan konjungsi? Nah, saya kasih kesimpulannya. Kesimpulannya pakai the king nih, biar gampang ya.
Nah, jadi tips dan triknya untuk mengecek penggunaan konjungsi dalam soal gampang. Kita harus mengecek. Jadi kita harus double check, 2 kali kita cek. Yang dicek pertama adalah kesesuaian jenis konjungsinya. Sudah betul belum intra kalimat dipakai sebagai intra kalimat? Sudah betul belum antar kalimat dipakai sebagai antar kalimat? Jangan sampai salah jurusan, salah tempat ya. Konjungsi intra kalimat malah dipakai sebagai antar kalimat. Atau sebaliknya, konjungsi antar kalimat malah dipakai sebagai intra kalimat. Jadi cek kesesuaian jenisnya. Kalau itu sudah oke, bisa kita cek hubungan konjungsinya. Logis tidak hubungannya? Karena bisa saja dari jenis sudah oke, tapi dari segi hubungan tidak sesuai. Itu bisa saja. Ya, saya kasih contoh nih. Ada kalimat seperti ini. Nih, ada contoh kalimat ya. Ini ada 2 kalimat. Yang disorot di sini adalah penggunaan konjungsi tetapi. Nah, coba kalau kita cek di sini. Apakah konjungsi tetapi ini sudah betul penggunaannya? Berarti harus double kita ceknya. Kita cek ya satu persatu. Kita cek dari jenis konjungsinya dulu. Tetapi yang tadi saya contohkan itu termasuk konjungsi intra kalimat. Makanya dari jenis konjungsi ini tidak sesuai kalau dari jenis konjungsi. Karena tetapi itu konjungsi intra kalimat. Ini malah dipakai sebagai konjungsi antar kalimat. Tidak sesuai. Meskipun dari segi hubungannya sesuai karena menyatakan hubungan pertentangan. Sesuai karena ini menentang kalimat sebelumnya. Coba lihat kalimatnya ya. Jumlah penduduk yang terinfeksi COVID-19 di negara X semakin bertambah pesat. Tetapi pemerintah belum mengambil tindakan apapun. Tuh, ini bertentangan dengan keadaannya. Keadaan sudah kritis, tetapi pemerintah belum mengambil tindakan. Jadi dari segi hubungan ini sudah sesuai, pertentangan. Cuma dari segi jenis yang dia tidak sesuai. Karena tadi ini konjungsi intra kalimat malah dipakai sebagai konjungsi antar kalimat. Ya, jadi tidak tepat konjungsi di sini. Makanya sekali lagi harus double check. Lalu apa yang bisa kita ganti? Ya, kita ganti yang sebagai antar kalimat. Bisa kita pakai namun, bisa juga kita pakai akan, tetapi. Itulah baru penggunaan yang tepat ya. Dari segi jenisnya tepat sebagai antar kalimat si namun dan tetapi ini. Ya, begitupun dari segi hubungan kalimatnya ya sama-sama menyatakan hubungan pertentangan. Nah, jadi makanya sekali lagi untuk mengecek penggunaan konjungsi harus double check. Cek jenisnya dan cek hubungan konjungsi. Paham sampai situ ya? Nah, jadi itulah materi yang saya bekali dulu ya, yang harus kalian kuasai sebelum nanti kita menghadapi soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi ini. Nah, setelah ini kita akan bahas soal. Kalian harus resapi dulu ya materi yang tadi, pahami baik-baik dulu. Karena kalau itu sudah kalian pahami, pasti lebih memudahkan untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi tersebut ya. Nah, tapi sebelum ke soal, saya punya kabar gembira nih. Dan ini hari terakhir loh sekarang nih. Kalian silakan nih yang belum bergabung dengan GO, terutama kalau kalian sekarang di kelas 12 atau kalian alumni gap year ya. Nah, silakan. GO punya gebiar akhir tahun nih. Ini khusus program semester 2 tuh. Jadi start belajarnya Januari nanti. Semester 2 ya, Januari. Sampai akhir belajarnya UTBK tentu ya, sekitar bulan Mei itu. Jadi semester 2 ini harus habis-habisan dan kita punya promo. Ini berakhir hari ini, tanggal 31 Desember, hari ini terakhir. Jadi silakan, kalian kalau memang mau daftar, silakan janjian dulu sama GO terdekat, hubungi, Pak, Bu, saya mau daftar, jangan tutup dulu dong. Boleh, nanti kita tunggu kalian. Kalau kalian memang mau daftar dan menggunakan diskon spesial 30% ini. Karena ini sifatnya terbatas, hanya untuk 10 orang pendaftar. Jadi makanya kalian sekalian cek juga ke sekretariat GO yang terdekat itu apakah kuotanya sudah penuh atau belum ya. Karena ini hanya untuk 10 orang pendaftar saja. Jadi sekali lagi jangan disia-siakan gebiar akhir tahun dari Ganesha Operation. Hari ini terakhir. Makanya kalian silakan janjian dulu. Supaya nanti jangan dulu tutup GO-nya. Kalau kalian mau daftar nanti ditungguin supaya kalian daftar. Atau kalau kalian mager ya, mager keluar rumah, kalian juga silakan tinggal hubungi GO. Kalau mau dikunjungi sama tim GO juga boleh.
Ya, jadi kita fleksibel, kita bisa bantu kalian untuk mempermudah kalian mendaftar di program semester 2 ini. Karena sekali lagi, ini diskonnya besar 30% dan terbatas hanya untuk 10 orang pendaftar ya. Jadi silakan hubungi kalau kalian yang di Tasik, boleh hubungi GO Tentara Pelajar. Itu sudah tercantum ya nomor WA-nya, langsung saja di chat. Atau kalau kalian di luar Tasik, silakan langsung saja hubungi sekretariat GO terdekat. Langsung hubungi kalau kalian mau daftar nanti supaya janjian jangan ditutup GO-nya ya. Karena ini hanya sampai hari ini 31 Desember ya. Biar akhir tahun. Oke, silakan dimanfaatkan diskonnya ya. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang masuk ke soal ya. Nah, ini soal yang berhubungan dengan konjungsi. Saya kasih satu soal nih. Soal pertama ya. Soal pertama tentu di pemahaman bacaan dan menulis selalu banyak teks ya. Nah, ini ada contoh teks. Kemudian yang ditanyakannya adalah kata yang dilabeli nomor 38. Berarti ada konjungsi maka di situ. Pertanyaannya, apakah itu tidak perlu diperbaiki ataukah perlu diganti jadi sehingga, bahkan ketika atau diganti oleh karena itu? So, siapa yang bisa jawab? Apa jawabannya nih? Tadi sudah saya kasih bekalnya tuh materinya. Ini soal mudah. Baru level mudah dulu saya tampilkan soalnya ya. Itu saya naikkan levelnya setelah soal-soal ini ya. Apa jawabannya? A, B, C, D, E. So, kalau mau jawab via lisan, boleh jawab kalian via chat lah. Tulis di chat. Apa jawabannya? A, B, C, D, atau E. Gampang ini mah. Ini gampang banget. Mana jawabannya? Yo. Gampang ini. Ayo. Silakan kalian jawab di chat. A, B, C, D, E. Gampang banget. Yo, saya kasih kesempatan dulu dah untuk menjawab nih. Ayo, kok malu-malu begini sih? Oh, udah ada yang jawab tuh. Ada yang bilang A, tidak perlu diperbaiki, cina ya. Oh, ada lagi jawaban lain selain A. Perlu diperbaiki nggak ini? Tadi masih ingat nggak? Kita langsung bahas aja ya. Oh, ada lagi yang jawab nih sebelum kita bahas ya. Ada yang jawab nih. Ada yang jawab lagi katanya. Jawabannya apa? Oh, macam-macam ya. Oh, ada yang A, ada yang B. Lupa di SS. Di SS nanti saya kirim, nanti kita kirimkan ya rekaman dari Zoom ini ya. Oh, ada yang C, kok beda-beda sih? Ya, kita lihat dulu ya. Ada yang E juga tuh. Waduh, beda-beda ya. Menarik nih ya. Yuk kita lihat di sini ya. Tadi saya kasih the king-nya ya. Untuk mengecek penggunaan konjungsi, kita harus apa tadi? The king-nya harus double check ya. Double check tadi kan tips dan triknya. Double check. Jadi kita cek dua ya. Cek dari jenis konjungsinya, cek dari hubungan konjungsinya. Kita lihat dulu dari jenis konjungsinya ya. Tadi kan ada konjungsi intra kalimat, ada antar kalimat, ada korelatif. Kalau ini sih bukan korelatif ya, karena dia hanya langsung di awal. Nah, kalau saya tanya nih, yang dipakai di sini atau yang dibutuhkan di sini konjungsi apa nih? Intra atau antar nih? Tentu antar kalimat ya, karena dia di awal kalimat. Dan lihat sebelumnya tuh, dan setelahnya ada tanda koma di sini kan? Berarti yang kita perlukan di sini adalah konjungsi antar kalimat. Berarti harus menghubungkan kalimat sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ada konjungsi maka. Tadi yang saya jelaskan, maka ini masuknya ke konjungsi intra kalimat atau antar kalimat. Ayo. Maka itu konjungsi intra kalimat. Berarti ini perlu diperbaiki karena dari jenis konjungsinya, ya, dari jenis konjungsinya dia keliru. Ini konjungsi intra kalimat malah digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Ya. Lalu kalau kita lihat di dalam opsi itu, kita lihat di opsi. Tadi kan yang kita butuhkan konjungsi antar kalimat ya. Ya berarti kita bisa eliminasi di opsi A, B, C, D, E yang intra kalimat itu pasti yang salah. Coba lihat. Sehingga kan intra kalimat ini mah nggak mungkin dipakai sebagai antar kalimat, udah pasti salah yang B. Ya, tadi kan juga yang A udah salah ya, karena kan harus diperbaiki, maka itu intra kalimat. Bahkan kalau kita lihat di contoh dia fleksibel kan, bisa sebagai intra, bisa sebagai antar. Jadi simpan dulu kalau bahkan. Ada ketika, nah kalau ketika dia intra kalimat tidak bisa dipakai sebagai antar kalimat, udah salah lagi tuh. Yang ada oleh karena itu dari jenisnya ini jenis konjungsi antar kalimat.
Berarti tinggal dua jawaban. Ada bahkan, ada oleh karena itu. Kita lihat kalau bahkan berarti menyatakan hubungan penegasan ya, menegaskan kalimat sebelumnya. Kalau yang oleh karena itu berarti ini akibat dari kalimat sebelumnya. Nah, barulah kita cek hubungan konjungsinya. Nah, cek hubungan konjungsinya. Kita lihat dulu kalimat sebelumnya. Yuk, kita lihat kalimat sebelumnya ya. Artinya, negara eksportir harus memberitahukan isi barang atau kemasan kepada negara tujuan. Oke, pahami dulu kalimat itu. Negara eksportir memberitahu isi barang kepada negara tujuan. Bla bla bla. Perdagangan sampah plastik tidak hanya urusan bisnis antar perusahaan, tetapi juga antar pemerintah. Tuh, itu menyatakan hubungan apa? Apakah hubungan penegasan atau hubungan akibat? Yo, ini kita logika kita nih diuji di sini. Tadi kalimat pertama, negara eksportir harus memberitahu isi barang kepada negara tujuan. Bla bla bla, perdagangan sampah plastik tidak hanya urusan bisnis antar perusahaan, tapi antar pemerintah. Berarti hubungan akibat ya. Akibat dari kenapa tadi harus memberitahukan kepada negara tujuan. Karena ini akibatnya. Karena tadi bukan hanya bisnis perusahaan, tapi juga antar pemerintah. Makanya harus ngasih tahu ke negara tujuan itu. Berarti ini hubungan kausalitas atau sebab akibat. Maka di opsi tadi yang hubungan sebab akibat dan antar kalimat jawabannya yang E. Gitu. Jadi tidak menyatakan hubungan penegasan. Maka jawabannya adalah E. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi double cek tuh jenis konjungsinya intra atau antar, hubungan antar kalimat atau antar klausalnya apa, ya. Dan ketika mencari atau menentukan hubungan konjungsi, disitulah nalar kita, logika kita diuji di situ, ya. Nah, jadi ini hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah E. Sebab akibat yang juga jenis konjungsinya antar kalimat. Paham ya? Itu soal nomor 1, masih mudah. Tadi yang jawabnya betul ya. Sip, udah betul jawabnya. Kita lanjut nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 sama, ada teks juga ya. Wow, seperti biasa teksnya panjang-panjang gitu TBK ya. Nah, ini yang ditanyakan apa ya? Yo, yang ditanyakan adalah konjungsi yang tidak tepat. Penggunaannya dalam teks tersebut adalah mencari kesalahan penggunaan konjungsi. Nah, biasanya paling gampang ya kalau nyari-nyari kesalahan lah ya. Nah, yuk kita lihat. Kita tandai tadi ya. Ada akibat kalimat 3, tetapi kalimat 5, karena itulah kalimat 9, sementara itu kalimat 12, dan ketika kalimat 13. Kita tandai dulu ya. Nah, ini yang harus kita cek kesesuaian penggunaannya ya. Kita cek dulu yang pertama. Ada konjungsi akibat. Tuh, kalau akibat berarti ya menyatakan akibat ya. Ini digunakan sebagai intra atau antar ini. Sebagai intra kalimat ya. Nggak masalah ya. Nah, kita lihat hubungannya. Betul nggak ini menyatakan hubungan akibat? Lihat kalimatnya. Kita main logika kita, kalimat 3 kita lihat. Daerah mengalami peningkatan hujan akibat pergerakan MJO. Betul hubungannya? Mengalami peningkatan hujan akibat pergerakan MJO. Logis ya, masuk ya. Dia kenapa mengalami peningkatannya ini? Gara-gara pergerakan MJO. Berarti hubungan akibat betul. Oke, berarti yang akibat ini aman. Kita cek konjungsi yang berikutnya di kalimat 5 ada tetapi. Tetapi dia pakai koma. Betul kan penulisannya tadi ya? Tasik Malaya masih ingat? Ada komanya aman dari segi penulisan. Kita lihat dari jenisnya ya, tetapi kan intra kalimat. Nah, di dalam kalimat ini dia pun digunakan sebagai konjungsi intra kalimat. Berarti dari segi jenis dia sudah tepat. Sekarang kita lihat dari segi hubungannya. Tetapi berarti ada hubungan pertentangan. Benarkah ini bertentangan dengan klausa sebelumnya? Kita cek kalimatnya. Analisa pada 9 Juni 2019 menunjukkan MJO berada di Samudra Hindia, tetapi sepekan terakhir berada di daerah tengah Indonesia. Betul ya, bertentangan ya? Karena sebelumnya berada di mana? Berada di Samudra Hindia sebelumnya. Tetapi, nah berubah nih, bertentangan. Sepekan terakhir malah berada di area tengah Indonesia. Nah, karena sudah berbeda bertentangan, berarti betul ini menggunakan konjungsi tetapi sebagai konjungsi pertentangan yang digunakan di konjungsi intra kalimat. Ya, double checknya sudah betul yang itu. Kita lanjut ke konjungsi berikutnya kalimat 9. Karena itulah. Nah, kalau kita lihat di sini, karena itulah itu konjungsinya apa itu? Intra atau antar? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya.
Jelas antar kalimat dong ya, karena di awal kalimat dan disertai tanda koma di situ. Ada koma di situ ya, karena itulah koma ini konjungsi antar kalimat. Berarti dari segi konjungsi, dari segi jenisnya ya, sudah betul dari segi jenisnya. Tinggal kita cek dari segi hubungannya. Benarkah ini hubungan sebab akibat dengan kalimat 8? Kita lihat kalimat 8-nya. Iklim monsunal dipengaruhi oleh pergantian angin monsun dari Asia dan Australia. Karena itulah aliran massa udara di Indonesia kini didominasi angin timuran, yaitu yang berasal dari benua Australia. Betul ya, ini akibat dari kalimat 8. Kalimat 9 ini. Berarti ini berhubungan atau menghubungkan kalimat 8. Akibat dari kalimat 8. Karena tadi dipengaruhi oleh pergantian muson dari Asia dan Australia, maka didominasi angin timuran yang berasal dari benua Australia. Berarti yang 9 sudah oke. Oke dari segi jenisnya dan oke dari segi hubungannya. Aman. Kita lanjut kalimat 12. Ada konjungsi sementara itu. Ini pun yang dibutuhkan di sini adalah konjungsi antar kalimat. Dan ini dari segi jenis sudah betul. Jenisnya konjungsi antar kalimat. Tinggal kita cek hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau sementara itu berarti bisa menambahkan sesuatu yang berbeda ya. Kita lihat dulu kalimat 11-nya ya. Selama Mei dan Juni, tuh ini bulan Mei dan Juni ya. Selama Mei dan Juni 2019, cuaca panas dirasakan oleh hampir semua penduduk di Pulau Jawa. Terlebih mereka yang tengah menjalankan ibadah puasa karena tidak pernah turun hujan. Sementara itu, lembaga meteorologi di sejumlah negara memperingatkan fenomena El Nino bertahan sampai Agustus 2019. Tuh, berarti ini menambahkan informasi dari kalimat sebelumnya. Berarti aman ya, sesuai dari hubungan dan sesuai juga dari jenisnya. Aman. Ya udah, berarti yang tidak tepat adalah kalimat 13. Dia tidak tepatnya dari mana? Coba kita cek. Kita cek double tadi ya, double cek ya. Yang pertama dari segi jenisnya dulu. Dari segi jenisnya betul nggak dia sebagai intra kalimat ketika dari segi jenis betul dia intra kalimat digunakan sebagai intra kalimat. Tapi dari segi hubungan yang dia tidak tepat. Kenapa tidak tepat hubungannya? Karena konjungsi ketika ini menyatakan hubungan apa kalau ketika? Ketika ini menyatakan hubungan waktu atau temporal. Nah, di kalimat ini apakah ada hubungan waktu antara klausanya? Kita lihat kalimat 13. Hal ini misalnya dilaporkan oleh NOAA yang menyatakan ketika peluang El Nino hingga 66% akan terjadi selama musim panas. Menyatakan ketika? Bukan dong ya, ini bukan menyatakan keterangan waktu, tapi harusnya menyatakan keterangan penjelas atau penerang. Maka yang betul adalah bahwa. Yo, kita cek kalau pakai bahwa ya. Hal ini misalnya dilaporkan oleh NOAA yang menyatakan bahwa, tuh, menerangkan yang dinyatakannya kan, penerang nih, menyatakan apa yang dinyatakan tadi, menyatakan bahwa peluang El Nino hingga 66% akan terjadi selama musim panas. Nah, maka konjungsi yang tidak tepat di sini adalah konjungsi ketika, karena bukan hubungan waktu di situ. Harusnya hubungan penerang, gunakan konjungsi bahwa. Jadi sekali lagi harus selalu double check kita ya, mencari mana penggunaan konjungsi yang tepat. Jangan hanya dari jenisnya saja, tapi cek juga dari hubungannya. Harus double itu ya. Supaya lebih oke lagi, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, berarti tadi apa jawabannya nih? Jawabannya adalah ketika yang tidak tepat ya. Jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sama, ada teks yang cukup panjang. Di sini ada pertanyaannya mirip dengan yang tadi ya. Konjungsi yang tidak tepat penggunaannya. Langsung kita tandai ya. Nah, ini konjungsi yang harus kita uji. Oke, yang tidak tepat ya. So, mana menurut kalian yang tidak tepat? Saya kasih kesempatan dulu untuk menjawab deh. So, silakan dianalisis. Konjungsi mana yang tidak tepat penggunaannya? Sudah saya tandai itu di situ. So, kalau sudah menemukan jawabannya langsung ketik di kolom chat. Saya mau tahu dulu nih gimana kemampuan logika dan juga teori kalian. Karena ini sekali lagi menjawab soal konjungsi ini perpaduan dari kemampuan atau pengetahuan teori kalian dan juga kemampuan logika kalian mencari atau menentukan hubungan
baik antar klausa ataupun antar kalimat. Mana coba jawabannya? Yuk. Yang mana yang salah? Meskipun, namun, bahwa, ketika, atau dengan. Yo. Lihat, double check, tadi ingat ya, double check. Dari jenis konjungsinya, apakah betul intra sebagai intra, antar sebagai antar. Dari segi hubungannya, betulkah hubungannya di situ? Logiskah hubungannya di situ kalau menggunakan konjungsi tersebut? Yuk, langsung jawab. Mana jawabannya? Langsung di komen di kolom chat. Dijawab. Yang mana jawabannya? Ayo, siapa yang sudah punya jawaban? Langsung diketik, jangan malu-malu. Apa jawabannya? Ayo. Nanti sangat terbatas waktu di UTBK. Kurang dari 2 menit, kurang dari 1 menit bahkan ya. Ada yang sudah tahu? Mana jawabannya? Ayo, ada yang udah jawab belum? Oh, dengan cina yang salah. Tuh, ada yang jawab dengan. Ada yang jawab ketika. Aduh, beda-beda lagi nih. Yang mana, ayo? Ada yang punya jawaban lain? Silakan. Ada yang dengan, ada yang ketika. Sok. Yang punya jawaban lagi, boleh. Oh, ada yang namun. Oke, beda-beda ya. Oke. Yuk, kita bahas ya. Sudah punya jawaban yang berbeda-beda nih. Kita cek dulu. Yang pertama, ada konjungsi meskipun. Meskipun ini konjungsi yang dibutuhkan di sini intra atau antar nih. Kita lihat dulu kalimatnya ya. Meskipun kan intra kalimat ya. Nah, ini diletakkan di awal kalimat berarti yang tadi saya jelaskan, ini pasti acuannya ke depan, ke klausa setelahnya ya. Kita lihat. Meskipun mengambil porsi besar dari planet, pada kenyataannya manusia telah melupakannya. Nah, berarti meskipun ini ke depan ya acuannya ya. Berarti ini sudah betul sebagai konjungsi intra kalimat yang kebetulan dia posisinya di depan. Karena kan tadi yang saya jelaskan di teorinya, konjungsi intra kalimat posisinya bisa berpindah-pindah ya, di depan maupun di tengah. Nah, ini kebetulan yang di tengah, di awal ya. Berarti dia menentang klausa setelahnya. Tuh, lihat makna kalimatnya ya. Meskipun mengambil porsi besar, tuh, ini kan ada perlawanan. Mengambil porsi besar dari planet, berarti kan dia sesuatu yang wah, yang hebat ya. Nah, tapi kebalikannya nih, pada kenyataannya manusia telah melupakannya. Tuh, telah melupakannya. Padahal dia mengambil porsi besar. Nah, makanya dia pakai meskipun. Jadi, yang meskipun aman ya. Kita cek yang namun ya, kalimat 4. Namun berarti konjungsi antar kalimat kan tadi ya, di contohnya. Dan dari segi jenisnya, ini sudah betul sebagai antar kalimat. Dari jenis ya. Nah, kan tadi harus double check ya. Kita lihat dari segi hubungannya sekarang. Namun tadi menyatakan hubungan apa? Pertentangan kan? Nah, kita cek apakah ini menentang kalimat sebelumnya atau tidak nih. Kita cari hubungannya. Betul nggak menentang kalimat sebelumnya ya? Kita harus masuk pemahaman kita nih. Harus kita pahami setiap kalimatnya. Sekali lagi kita pahami kalimat 3 tadi ya. Ya, kita lihat kalimat 3 harus paham dulu. Karena kalau ini tidak melibatkan pemahaman kalimat, kita nggak bisa menemukan hubungan yang tepatnya apa. Ya, kita lihat kalimat 3 tadi ya. Kita pahami, kita pelan-pelan dulu. Meskipun mengambil porsi besar dari planet, pada kenyataannya manusia telah melupakannya. Karena ironisnya, laut justru dilihat sebagai sebuah kotak sampah yang besar yang diasumsikan mampu menyerap semua sampah dan limbah. Oke, jadi kalau kita ambil inti dari kalimat 3, ada pandangan manusia, ada anggapan manusia bahwa laut itu sebagai apa katanya laut? Laut itu sebagai sampah besar tadi ya, kotak sampah besar nih, ini pandangannya. Sebagai kotak sampah besar yang bisa menyerap semua sampah, itu pandangan manusia. Bahkan juga ada yang sudah melupakannya, melupakan laut tuh. Oke, jadi sekali lagi yang diungkapkan di kalimat 3, hal pandangan-pandangan yang salah terhadap laut gitu kan kalau kita simpulkan ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat 4. Kalau di sini ada namun berarti bertentangan dengan ini. Berarti kalau dia bertentangan pasti yang dibahas di kalimat 4 pandangan yang baiknya, pandangan yang benarnya gitu kan. Karena di kalimat 3 tadi yang dibahas adalah pandangan yang salah terhadap laut. Karena dipandang sebagai kotak sampah yang besar dan bisa menyerap semua sampah, bahkan dilupakan. Kita lihat benar nggak dia menentang atau berlawanan dengan kalimat sebelumnya ya. Kita lihat kalimat 4-nya. Namun, selama ini manusia memandang laut sebagai hamparan luas air yang hanya berbatas cakrawala. Nah, kalau kita lihat di sini, ada pandangan lagi ya, bahwa laut itu hanya sebagai hamparan luas
yang hanya berbatas cakrawala. Berarti di kalimat 4 lagi-lagi masih anggapan yang salah tentang laut, yang dalam tanda petik menyepelekan laut. Berarti kalau gitu bertentangan tidak dengan kalimat 3? Tidak, karena kalimat 3 dan 4 sama-sama membahas anggapan yang salah terhadap laut. Paham ya? Jadi nggak kita pakai namun. Kalau mau pakai namun berarti harusnya yang baik, yang positif, yang benarnya. Kalau mau pakai namun kayak gini kalimatnya nih. Namun selama ini ternyata masih ada atau masih banyak manusia yang memandang bahwa laut itu sesuatu yang harus dijaga dengan baik dan bla 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 gitu ya. Nah, baru kepake namun kalau berbeda seperti itu. Karena sekali lagi kalimat 3 dan 4 ini sama-sama membicarakan anggapan yang salah terhadap laut atau dalam tanda petik tadi menyepelekan laut, berarti ini tidak bertentangan. Ya, maka inilah yang salah. Yang salahnya dari segi apa? Dari segi hubungannya yang salah. Paham ya? Meskipun dari segi jenis dia betul konjungsi antar kalimat, tapi kesalahan di hubungan yang salah. Kalau mau betul pakai konjungsi apa dong? Ya cari yang masih sejajar ya, yang apa namanya? Setopik atau menguatkan itulah ya. Nah, misalnya kita bisa pakai bahkan boleh, atau bisa makan selain itu boleh ya. Kalau pakai bahkan kan berarti mendukung kalimat 3, ya kan? Karena ini kan memang mendukung. Misalkan kita ganti pakai bahkan ya. Tadi dianggap sebagai kotak sampah besar menyerap semua sampah dan limbah. Bahkan, nah bisa kayak gitu. Selama ini manusia memandang sebagai lautan air. Atau bisa juga selain itu, selama ini manusia memandang laut sebagai hamparan luas yang hanya berbatas cakrawala. Nah, jadi bisa kita pilih yang seperti itu. Karena sama-sama membicarakan anggapan yang salah terhadap laut. Jadi tidak pakai namun. Paham ya? Jadi sekali lagi hati-hati ya. Ini logika kita harus jalan di sini. Harus paham isi kalimatnya. Karena kalau tidak paham isi kalimatnya, ya tentu tidak bisa menentukan mana hubungan yang tepat. Ya. Nah, kalau bahwa betul tadi ya, ini lihat di kalimatnya yang kalau 6 ya. Cara pandang terhadap laut seperti itu melahirkan persepsi bahwa laut adalah bla bla bla. Ini menerangkan, posisi penerang tadi, menerangkan persepsinya seperti apa. Ya. Jadi yang bahwa betul, aman. Yang 11-nya ketika, ini keterangan waktu ya, kita lihat. Ketika kita berbicara tentang laut, nah berarti ini ke depan nih acuannya. Ke sini, ketika kita tentang laut, nah ke sini kan acuannya ya. Nah, jadi ini inti kalimat betul. Ketika kita berbicara tentang laut, banyak sekali kesalahpahaman. Tuh, jadi kesalahpahaman ini terjadi ketika kita berbicara tentang laut. Jadi ketika aman. Termasuk juga yang 13 ya. Dengan laju emisi gas rumah karbon dioksida seperti sekarang, diperkirakan, berarti ini keadaannya ya. Nah, kalau ada laju emisi seperti sekarang, nah ini berarti diperkirakan pada akhir sekian tingkat kemasannya menjadi sekian kali lipat. Ini pun menyatakan hubungan yang tepat ini ke depan ya. Nah, jadi menyatakan hubungan cara ataupun keadaan boleh. Makanya yang salah adalah yang nomor 4. Namun di situ. Paham ya? Jadi sekali lagi kita jangan menyepelekan soal tentang konjungsi, tidak cukup kita mengetahui teorinya saja, tapi juga ini menguji logika kita terhadap pemahaman setiap kalimatnya. Gitu. Sampai sini mudah ya? Gampang kan ya soal-soal tentang konjungsi ya? Nah, ini ketika betul tadi dengan juga betul. Maka tadi nomor 3 ini jawabannya adalah konjungsi namun yang B. Gitu. Sip. Mudah ya? Nah, itulah contoh ya, contoh soal yang berhubungan dengan konjungsi. Nah, nanti silakan nih ada PR buat kalian. Nah, coba kalian jawab nomor 4 ini ya. Ini mudah nih. Yo, mau PR atau mau langsung dibahas? Bahas aja lah ya, kagok ya. Konjungsi yang tepat melengkapi kalimat 12. Tuh, nih, titik-titiknya di sini ya. Nah, coba nih, konjungsi apa yang tepat di situ? Coba lihat kalimat 12 nih. Polusi lingkungan laut tidak hanya dari daratan, bla bla bla, emisi gas rumah kaca, terutama karbon dioksida juga menyebabkan asidifikasi laut. Ini yang tadi ya, yang pernah saya jelaskan. Ada penggunaan konjungsi korelatif tadi, tipi, bumela, bau. Coba kita perhatikan di sini. Ada kata apa di sini? Polusi lingkungan laut tidak hanya, tuh, ada tidak hanya, tipi bumela. Tadi tipi, ti itu judulnya dengan tetapi.
Nah, ya udah, jawabannya pasti yang E. Ya, ini konjungsi korelatif tuh. Jadi kalau kita sudah tahu teorinya bisa membantu juga di situ. Ya, paham ya? Karena ini masuk ke dalam konjungsi korelatif. Pasti tapi jawabannya. 4 gampang. Satu lagi deh, nomor 5 terakhir ya. Nih, ada juga tipe soal konjungsi yang disiratkan melalui penggabungan kata. Contoh nomor 5 ini ya. Kalimat 7 dan 8 dapat digabungkan dan divariasikan tanpa mengubah maknanya. Tuh, 7 dan 8 mau digabungkan. Nah, berarti gini, logikanya gimana nih? Kalau ada dua kalimat, kemudian kita mau menggabungkan menjadi sebuah kalimat, berarti kita butuh konjungsi apa di situ? Apakah konjungsi intra kalimat atau antar kalimat? Tadinya dua kalimat, kita gabung jadi sebuah kalimat. Konjungsi apa yang kita butuhkan? Konjungsi intra kalimat dong. Supaya menjadi sebuah kalimat. Kalau kita pakai konjungsi antar kalimat, ya masih dua kalimatnya itu mah tuh ya. Paham ya? Karena kan kita mau menggabungkan dua kalimat menjadi sebuah kalimat, maka perlu konjungsi intra kalimat. Nah, jadi secara tidak langsung menguji penggunaan konjungsi intra kalimat. Dan sekali lagi, kita harus cek dulu nih, apa makna dalam kedua kalimat tersebut. Karena kalau kita mau menggabungkan, jangan sampai mengubah makna ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalimat 6-nya. Ada beberapa jenis alga ya, yang harus di ini katanya. Oke, sorry. Nah, ada beberapa jenis yang memiliki nilai tinggi, yaitu Sargosum dan Laminaria. Oke, alga merah ya. Sorry, kalimat 7 ya, yang dicek, bukan kalimat 6. Sorry, kalimat 7 ya, yang ini berarti ya. Nah, ini kalimat 7. Kalimat 7-nya, alga merah sebagai sumber kerajinan dan agar-agar banyak hidup di wilayah perairan tropis. Itu kalimat 7. Pahami dulu. Kalau nggak paham, bisa gagal menjawab nanti. Paham ya? Sekali lagi informasinya dapat ya. Alga merah sebagai sumber kerajinan dan agar-agar banyak hidup di wilayah perairan tropis. Nah, hati-hatilah kalian dengan tipe kalimat yang memiliki keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Pernah dengar istilah itu? Keterangan tambahan atau keterangan aposisi? Nah, inilah yang disebut dengan keterangan tambahan nih. Selalu diapit tanda koma. Ini diapit tanda koma yang ini nih. Nah, ini keterangan tambahan. Sebagai sumber kerajinan dan agar-agar. Nah, ini keterangan tambahan. Diapit tanda koma tuh di sini. Nah, keterangan tambahan. Kalau dia keterangan tambahan, berarti bukan menjadi intisari dari kalimat tersebut. Artinya keterangan tambahan itu bisa dihilangkan. Inti dari kalimat itu kan ini. Alga merah, itu kan intinya ya. Alga merah banyak hidup di wilayah perairan tropis. Itu intinya. Ini mah cuma nambah-nambahin doang. Nambah-nambahin keterangan bahwa si alga merah ini sebagai sumber kerajinan dan agar-agar. Ya. Itu kalimat 7. Kalimat 8-nya. Alga merah memiliki nilai ekonomis lebih tinggi ketimbang alga coklat. Tuh, jadi kalau kita lihat dari dua kalimat ini, ada dua informasi tentang alga merah. Yang pertama, alga merah banyak hidup di wilayah perairan tropis. Yang kedua, alga merah punya nilai ekonomis yang lebih tinggi ketimbang alga coklat. Mau digabungkan ya, berarti dua informasi utama itu harus ada dalam kalimat tersebut. Dan jangan lupa boleh ditambahkan tadi keterangan tambahannya ya, sebagai sumber kerajinan. Ini hanya sebagai keterangan tambahan. Nah, sekarang kita cek kalimat yang A. Di A dia dihubungkannya pakai konjungsi karena. Kalau karena berarti dia menyatakan hubungan sebab akibat ya. Kita lihat kalimatnya, benar nggak menyatakan hubungan sebab di sini ya? Karena alga merah merupakan sumber kerajinan dan agar-agar yang hidup di wilayah perairan tropis, ia memiliki nilai ekonomis lebih tinggi ketimbang alga coklat. Ayo, sama nggak maknanya dengan dua kalimat tadi? Hati-hati ya, ini tipe soal yang berhubungan dengan konjungsi, tapi levelnya cukup tinggi levelnya. Karena di soal ini bukan cuma konjungsi yang harus kita perhatikan, tapi perhatikan juga keefektifan dan kebakuan kalimatnya. Ya, nanti kita belajar lagi ya lebih rinci ya tentang kalimat efektif dan kalimat baku. Nah, jadi nggak cuma lihat konjungsi aja di sini, lihat juga kalimatnya efektif atau belum ya. Nah, hati-hati di sini ada kalimat yang masih ambigu. Lihat kalimat ini. Merupakan sumber kerajinan dan agar-agar yang hidup
di wilayah perairan tropis. Wow, berarti seolah-olah yang hidup di perairan tropisnya apa? Agar-agarnya ya. Agar-agar yang hidup di wilayah perairan tropis. Itu udah ambigu tuh, udah tidak memenuhi syarat keefektifan ya. Dan juga kalau kita lihat dari kalimat ini ada hubungan sebab ya. Jadi kalau di kalimat ini kita melihat bahwa si si alga merah ini punya nilai ekonomi yang lebih tinggi gara-gara apa katanya? Gara-gara dia sebagai sumber kerajinan dan sebagai agar-agar. Dia langsung menghubungkan secara langsung, itulah penyebab bahwa si alga merah punya nilai ekonomis lebih tinggi. Padahal di kalimat 7 dan 8 tidak langsung menghubungkan kenapa si alga merah memiliki nilai ekonomis lebih tinggi ketimbang alga hijau. Tidak langsung menghubungkan ke sana ya. Dan tadi kan yang dibahas di kalimat 7, poin utamanya tentang alga merah banyak hidup di perairan tropis. Jadi kalau mau kita hubungkan secara langsung pakai sebabnya seperti ini intinya. Alga merah banyak hidup di wilayah perairan tropis karena alga merah memiliki nilai ekonomis lebih tinggi. Nah, seperti itu kan hubungannya ya. Bukan gara-gara dia hidupnya di wilayah perairan tropis, akibatnya menjadi punya nilai ekonomis lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi ke sana sebabnya. Dan juga di kalimat yang ini ada tadi kalimat yang masih ambigu, tidak masuk ke syarat kalimat efektif. Makanya yang apa sih salah ya. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Ini udah levelnya lebih tinggi karena harus dicek juga keefektifan kalimatnya. Nggak cuma mengecek konjungsi. Langsung yang kita cek. Apa yang digunakan konjungsi di sini? Nah, dia pakai sementara di sini digunakannya. Oke. Sementara itu kan hubungan pertentangan sama seperti sedangkan ya. Berarti kalau ada sedangkan atau sementara ini bertentangan antara klausa 1 dan klausa setelahnya ya. Kita lihat di sini, benarkah bertentangan? Alga merah sebagai sumber kerajinan dan agar-agar banyak hidup di wilayah perairan tropis. Sementara alga merah memiliki nilai ekonomis lebih tinggi ketimbang alga coklat. Nah, ini tidak menyatakan pertentangan karena sama-sama yang dibahas alga merah. Ini pun alga merah. Kalau mau pakai sementara ya jangan alga merah lagi. Misalkan sementara alga coklat bla 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 hidup di perairan apa gitu ya, yang berbeda perairannya. Itu baru pakai sementara. Karena subjek yang dibahasnya berbeda kalau sementara. Sedangkan di sini subjek yang dibahasnya sama-sama alga merah. Jadi makanya penggunaan konjungsi sementara tidak tepat dari segi hubungan ya. Karena tidak bertentangan subjek yang dibahas dari situ. Oke, kita cek yang C. Kalau C dia hanya menggunakan konjungsi iya. Oke, berarti memperluas ya. Kita cek. Alga merah, ini kan tadi keterangan tambahan ya, yang diambil tanda koma tadi kan. Nah, keterangan tambahan kan tadi bisa kita hilangkan ya. Nah, ini kan sebenarnya nggak penting banget keterangan tambahan ini. Jadi intinya, alga merah yang banyak hidup di wilayah perairan tropis memiliki nilai ekonomis lebih tinggi daripada alga coklat. Ini yang betul. Ya, jadi kan ada dua informasi tadi yang disampaikan dalam dua kalimat itu ya. Alga merah tadi hidup di perairan tropis dan alga merah punya nilai ekonomis lebih tinggi. Jadi kita simpan dulu yang C karena sudah sesuai ya. Kita cek yang D. Yang D dia pakai apa? Dia pakai sedangkan di sini. Nah, berarti sama seperti opsi B ya. Dia berarti bertentangan, sedangkan lagi-lagi subjeknya sama kan? Alga merah bla bla bla, sedangkan alga merah lagi. Jadi kalau dia pakai sedangkan atau sementara, pasti subjeknya berbeda. Ibu mencuci piring, sedangkan ayah, tuh beda kan? Satu ibu, satu ayah. Kalau ini satu alga merah lagi, jadi nggak bisa pakai sedangkan. Karena subjeknya sama. Paham ya? Jadi bukan yang D. Yang E gimana kita cek? Kalau yang E pakai konjungsi apa? Alga merah sumber kerajinan agar memiliki nilai tinggi ketimbang alga coklat. Apalagi, nah ini pakai konjungsi apalagi. Tuh, bahkan dari segi aturannya pun malah pakai koma di sini ya, udah salah tuh. Apalagi berarti menegaskan. Jadi bukan menegaskan dia gara-gara apa tadi punya nilai ekonomi lebih tinggi, dipertegas lagi. Apalagi banyak hidup di wilayah tropis. Jadi apalaginya ini tidak berhubungan dengan klausa sebelumnya. Jadi ini pun tidak tepat. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Paham ya? Nah, jadi hati-hati, tidak sesederhana itu kita menjawab soal yang berhubungan dengan konjungsi. Jadi nggak bisa berdasarkan perasaan. Wah, kayaknya enak nih yang cek pakai konjungsi ini, nggak bisa itu. Jadi sekali lagi harus double cek tadi ya. Cek dari jenis konjungsinya sudah tepat atau belum, dan cek juga dari hubungannya. Nah, yang hubungan tadi harus gunakan logika berpikir kita, sehingga kita bisa lebih mudah menjawab soal-soal yang berhubungan dengan
konjungsi ini ya. Terlebih lagi nanti hati-hati, ada tipe soal yang seperti nomor 5 ini. Ini juga harus memperhatikan keefektifan kalimatnya. Nah, itu udah level yang lebih tinggi lagi. Paham ya? Nah, jadi itu 5 soal yang saya jawab, yang kita bahas di sini ya. Nanti silakan, ini boleh jadikan PR buat kalian, nomor 6, boleh silakan kalian screenshotkan nomor 6, boleh dijawab di rumah. Nanti boleh ditanyakan ke guru kalian di GO tempat kalian belajar ya, jawabannya betul atau salah yang sudah kalian coba jawab itu ya. Ini soal nomor 6, silakan kalian PR-kan ya, berikan PR. Ini tipe yang sama kayak tadi ya, menggabungkan kalimat, lihat konjungsinya, termasuk juga lihat keefektifan kalimatnya. Oke, sudah di screenshot ya. Kita lanjut ke kalimat nomor 7 juga silakan, ini PR buat kalian nih, soal nomor 7. Oke, ada teks, silakan di screenshot. Nanti yang ditanyakan tadi, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya. Ini sudah saya tandai nih. Nah, mana yang tidak tepat di situ ya. Itu pun silakan kalian jawab nanti di rumah ya. Oke, sip. Mudah ya, sudah jelas dan sudah tahu ya seperti apa tipe-tipe soal yang berhubungan dengan konjungsi. Tinggal kalian nanti harus banyak berlatih dan juga kalian harus harus sering-sering juga mengerjakan soal di buku sakti di GO ya. Nah, dan juga seperti biasa nih, saya ingatkan lagi kepada kalian bahwa di Ganesha Operation ini punya salah satu senjata andalan. Kita punya aplikasi geokreasi. Nah, silakan kalau kalian sudah menjadi siswa GO, gunakan sebaik-baiknya aplikasi geokreasi ini ya. Karena di sana sudah banyak soal yang kita buat mirip dengan UTBK sesungguhnya. Tinggal kaliannya nih, Mas. Mau nggak menggunakan aplikasi tersebut dengan baik ya. Jadi silakan gunakan sebaik-baiknya. Kalau kalian belum bergabung dengan GO, silakan segera manfaatkan diskon yang 30% ini ya. Karena berakhir hari ini terakhir ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dengan kalian dan apa yang bisa bermanfaat ya. Kalau nanti ditanyakan, boleh kalian tanyakan ke pengajar GO kalian di unitnya masing-masing ya. Atau kalau kalian mau tanya-tanya tentang saya, boleh tentang materi ini, boleh nanti diskusi dengan saya ya. Nanti rekaman ini akan kita bagikan di grup Telegram. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Dan kalian bisa lebih mudah nanti mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan konjungsi ya. Nah, sip. Oke, tetap semangat. Sebentar lagi udah mau UTBK. Januari sudah, besok udah Januari ya. Tinggal Januari, Februari, Maret, April. Wah, 4 bulan kurang ya. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga kalian sehat selalu, semangat terus untuk menghadapi UTBK ya. Dan ingat semester 2 prioritaskanlah untuk UTBK karena rapot semester terakhir itu sudah tidak berpengaruh lagi terhadap seleksi PTN. Jadi silakan kalian atur strateginya bagaimana pola belajar kalian di semester 2 ya. Oke, saya Zul undur diri dari Ganesha Operation Tasikmalaya. Sampai ketemu lagi kita di pembahasan berikutnya ya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.